Masya Allah. Suka ngopi ya, Tad? Iya nih, Masya Allah. Masya Allah. Profesional ini Ustaz ini. Iya, enggak juga. Ini saya juga baru belajar. Banyak kok ustadz yang suka kopi. Saya malah belajar dari mereka. Jadi ada sebagian asatidzah itu yang penyuka kopi. Kemudian Ana diundang oleh mereka untuk ngopi bareng. Ternyata ustadz kita itu, Masya Allah. Pecinta kopi. Pecinta kopi, iya, pecinta kopi. Diajari juga beberapa metode bikin kopi. Ini kalau kita melihat nih ya, krema, ini namanya krema tuh. Ini cara membuat dengan metode French press. Jadi biar ini alatnya kita masukkan air, nanti baru kita tekan agar ampasnya itu tidak ikut masuk dalam kopi kita. Baik. Ada teknik-tekniknya berarti Tad ya? Iya, ada teknik-tekniknya untuk mendapatkan kopi yang enak. Sebenarnya kopi yang enak itu dia nggak pakai gula. Jadi kan selama ini kan kita kopi pakai gula. Nah itu yang sebenarnya membuat kesehatan kita kurang bagus. Karena gula kan bikin diabetes ya. Nah tapi kalau kopinya itu sendiri tanpa gula, itu malah membuat badan kita itu sehat. Bahkan kemarin itu dalam jurnal, ada jurnal yang baru diterbitkan dari Northwest University, orang yang minum kopi secara rutin ini lebih sedikit potensinya terkena COVID. Ini benar, ada jurnalnya, jadi benar-benar ada penelitian. Jadi kalau misalnya kita minum kopi, konklusi dari jurnal itu kalau kita minum kopi, imun kita tambah, nah itu lebih peluang untuk terkena COVID-nya itu lebih sedikit daripada yang tidak minum kopi. Ini cuma salah satu manfaatnya saja. Tapi manfaatnya yang lain banyak ya, misalnya yang membuat kita lebih terjaga. Jadi sebenarnya kopi itu ya kalau kita minum dalam rangka misalnya agar terjaga, biar malam itu bisa belajar, bisa hafalan Al-Quran. Nah itu bermanfaat sekali kopi. Biar nggak ngantuk gitu ya Tad? Biar nggak ngantuk ya. Atau kalau tugas jaga malam, ronda, biar nggak ngantuk, kita minum kopi. Nah, dulu waktu di Yaman, tapi mereka jarang ngopi ya, pakai teh. Jadi teh itu juga memiliki zat yang hampir sama dengan kopi, membuat kita terjaga. Kalau di kopi itu namanya kafein, kalau di teh itu namanya tein. Nah, jadi kita itu kalau mau ronda, kan ada giliran ronda. Nah itu biasanya minum teh dulu. Nah, tapi kalau di Indonesia itu biasanya minum kopi. Ya biar bisa melaksanakan tugas jaga malam dengan baik. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti insya Allah ini salah satu metode saja, kita bikin yang lain. Ini biar ampasnya nggak ikut naik gitu Tad ya? Nanti kita tekan, jadi ampasnya semua di bawah. Habis itu kita bisa menikmati kopi. Ini cuma bisa buat 2. Kowe seneng kopi ora tekon-tekon iki? Aku ora seneng karo kopi. Oh, cah lanang ya kudu ngopi. Enggak Tad ya? Harus suka ngopi tuh Tad. Ya nggak mesti, kadang sebagian orang punya masalah dengan pencernaan. Tapi kalau kopi yang tanpa gula atau kopi yang seperti ini biasanya Nggak berefek Tad? nggak terlalu berefek ya. Tergantung kopinya biasanya. Ada kopi-kopi yang ringan atau penyajiannya. Kalau penyajian nanti Ana bikinkan dengan metode V60 ini, itu kayak teh, jadi nggak kerasa kopi. Tapi ini kita bikin pakai French press dulu nih, biar nyoba satu-satu ya. Masya Allah. Dengarkan syahdunya tetesan kopi yang mengalir. Memang harus sedikit-sedikit gitu Tad Apanya? tuanginya? Ya bagusnya sih ya itu biar kelihatan tuh kremanya. Masya Allah. Dengan senine ngono lho. Biar ada seninya. Terus gini Tad, itu minum kopi itu ada hubungannya nggak Tad dengan ketakwaan itu ada nggak Tad? Oh iya, kalau misalnya kita minum kopi, jenengan misalnya bulan Ramadan biar bisa qiyamul lail ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan ya malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, kalau dia minum kopi biar dia bisa bergadang, untuk biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya tentu ini jadi wasilah kita untuk bertakwa. Ya. Ya misalnya juga yang saya bilang tadi, misalnya kalau ada orang yang dia mau bergadang untuk menelaah suatu bidang ilmu, melakukan bahas penelitian, ngopi dulu ya, maka ini juga wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung apa tujuan kita ngopi. Wah, antum nggak ngopi ya? Aduh, Masya Allah. Start aja nih, Zat. Baru ada masalah di perencanaan ini, Zat. Oh gitu ya? Oh iya. Joinan baik. Join. Nah, itu bagus tuh, ada kremanya tuh. Ya, bagus itu. Kalau ini yang Ana tadi bilang, V60 yang tidak terlalu terasa betul kopinya, ringan. Itu bagi yang punya masalah pencernaan, kalau dia pakai V60 ini insya Allah nggak terlalu bermasalah. Disaring gitu ya, Zat ya? Oh iya, disaring. Iya, disaring. Baik. Bismillah. Ini tempat yang sangat enak untuk ngopi nih. Anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Sambil kita mengambil faedah mungkin dari ustaz-ustaz. Ada kesalahpahaman di sebagian orang ketika membaca tafsir Ibnu Katsir misalnya, mereka mendapati bahwa ada statement atau pernyataan dari sebagian salaf bahwa minum kopi itu adalah kebiasaan kaum munafikin. Jadi orang Arab tuh bilang kopi itu kohwah. Ya. Ini saya jelasin kenapa kok bisa di Indonesia itu disebut kopi. Padahal asal muasalnya itu dari kohwah. Jadi dulu orang mendapati ketika minum kopi itu badannya menjadi kuat dan dia tidak perlu makan. Kan orang kalau ngopi kita nggak perlu makan. Makanya kalau di tempat saya itu kadang-kadang sarapan pagi itu dengan kopi. Cukup kopi sama kue cukup. Ya. Nah, kenapa dia disebut kopi? Pertama kali orang Arab menyebutnya kohwah. Kata kohwah artinya dia kuat, tidak memerlukan makanan. Nah, kemudian orang-orang Arab ini berinteraksi dengan orang Turki. Nah, di lidah Turki, kahwah ini menjadi gahwe. Nah, gahwe. Kemudian orang Turki berinteraksi dengan orang Italia. Nah, orang Italia nyebutnya dari gahwe jadi kafe. Nah, kemudian oleh bangsa Eropa dibawa ke Indonesia, kafe tadi ya, ditanam di daerah Jawa Barat. Kafe jadi kopi. Ya, kan nggak bisa nyebut F gitu kan, jadinya kopi. Maka kita menyebutnya sebagai kopi. Nah, inilah asal muasal penamaan kopi. Kenapa kita nyebutnya kopi? Padahal di Arab namanya kohwah. Nah, orang mengatakan, loh, dalam sebagian asar disebutkan bahwa yang ngopi itu adalah orang munafik. Loh, gimana ini? Kan kemarin sempat heboh, ada yang bikin poster dakwah mengatakan bahwa minum kopi adalah kebiasaannya kaum munafikin. Perlu kita ketahui bahwa kopi atau kohwah dalam istilah ulama-ulama terdahulu itu artinya khomer. Jadi maksudnya yang kebiasaan orang munafik minum kopi itu maksudnya adalah minum khomer. Jadi bukan minum kopi seperti kita ini, enggak. Kalau kopi ini halal 100%. Jangan khawatir. Biasanya yang suka mengharamkan itu yang tidak suka, ya. Dia mengharamkan sesuatu itu karena tidak suka. Tidak boleh itu, kenapa? Oh, nggak boleh, haram misalnya. Tapi yang suka biasanya enggak kok. Enak ya, Dad ya. Enak. Ini V60, kita coba V60 ya. Bismillah. Ini sebenarnya yang ideal tuh kopi itu disimpan dalam bentuk biji agar tidak kehilangan aroma. Kalau dia sudah dalam bentuk bubuk ini kan aromanya menguap ya. Jadi kopinya tidak terlalu wangi. Wangi sih wangi, tapi sebenarnya kalau yang biji betul kita giling baru kita seduh, wah itu wanginya lebih jos. Mantap ya, Dad. Lebih mantap lagi. Nah, jadi kalau nah ini bubuk. Kalau bikin V60 pertama ini untuk buang karbon dioksida. Jadi kopi itu mengandung karbon dioksida. Jadi kita biarkan dia nguap dulu. Nguap sekitar 30 detik. Baru kemudian tambah lagi airnya. Ya, yang ideal lagi ditimbang. Nah, ini yang pertimbangan ini seperti masalah fikih ya. Dia ada khilaf di kalangan para barista. Sebagian mengatakan perbandingannya itu 1 gram kopi itu 15 ml air. Jadi kalau
Yang Sohi yang mana nih? Kalau anak sih cenderung ya biasa aja, suka-suka aja, yang penting enak ya. Ya 15 kali berapa? Kalau bukan 15 kali 4 biasanya ya. Apa itu pengaruh dirasa, Ustaz? Misalkan kayak timbangannya itu selisih berapa atau berapa, itu ada ngaruh? Bagi orang yang sensitif kerasa banget. Tuh lihat nih, ini Masya Allah nih, kremanya tuh lihat. Oh, Masya Allah. Yang pencernaannya itu jangan dulu deh nanti. yang nggak terlalu kuat kopi, nikmati V60 aja. Oh, monggo dipun sekecakan. Siap. Nyun pangapunten nggih. Enggak apa-apa, Tat. Jalur ora. Bismillah. Ora wis monggo. Yes, bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Wais. Begitu indah ya rasanya. Nikmat juga. Tanpa gula. Tanpa gula itu. Tanpa Wajib gula. itu ya, Anda Tat? tidak akan bisa merasakan kopi yang enak kalau pakai gula. Anda akan merasakan gula, manisnya gula. Ya, Nggak kalau ngerasain kopi itu. nggak ngerasakan kopi itu. Sudah. Aku ki lagi seneng kopi lagi wae. Iya toh? Iya, Sat. Kemarin juga perutnya sakit. Tapi saya malu diajak kok. Mosok cah lanang ra ngopi. Ya wis, aku piye-piye terus latihan ngombe kopi, latihan ora apa-apa. Tak kei sithik-sithik. Ora nek. Wis ra apa-apa cobanen mari. Karena juga gitu dulu, kalau kopi itu pasti identiknya kan kasih gula. Sehingga awal-awal ngopi itu pesen yang ada gulanya seperti cappuccino itu kan yang pakai susu, yang ringan-ringan kasih gula kan. Tapi kalau sekarang justru kopi itu enaknya ya seperti ini. Yang pahit. Sebagian teman-teman malah, sebagian ustadz malah itu yang lebih ekstrim lagi, yang espresso itu, yang cuma cangkir kecil, pernah lihat ya? Iya. Satu shot ya, minum kopinya itu, wah itu saripatinya kopi. Afwan ini ya Mas, waduh padahal Terus nggak apa-apa, Tat. kalau anunya sudah sembuh, nyoba Mas nanti Mas. Besok Bismillah. anak ke rumah Ustaz aja. Nah, Boleh, boleh, boleh. Nyoba iki wae ra apa-apa iki sing saringan ya ora masalah ya iki apik iki. Ini Masya V60 Allah. nih, namanya V60. Jadi ngopi ringan bisa dengan Vietnam drip yang pakai susu. Jadi kopi susu podo karo kopi susu, tapi penyajiannya itu kopinya ditaruh di teko di alat seperti ini, kemudian dia punya saringan bocor ke bawah. Nah, susunya taruh dulu, habis itu baru dituangin, biarkan dia merembes dengan penuh rasa cinta. Ya. Masya Allah.